2. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan 22. Ya, 11 ayat pertama bisa minta tolong Ibu Winnie. Lalu ayat 12 sampai 22 bisa minta tolong Ibu Esther. Ibu Winnie ayat 1 sampai 11. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Dia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Padanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan dari sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Cukup. Sorry. Sampai di situ. Cukup, Bu Esther. Thank you. Ya.
Nah, saudara-saudara, ada baiknya kita juga membaca kitab Kejadian. Sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita membaca kitab Kejadian pasal 14 Kejadian 14 ayat 17 sampai 18. Kejadian 14 ayat 17 sampai 18. Setelah Abram, ya, terus silakan Bu Esther. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Shawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Iya. Kemudian satu ayat lagi terakhir, kita baca Mazmur 110 ayat 4. Mazmur 110 ayat 4. Bisa minta tolong Bu Delana? Mazmur 110 ayat 4. 10. Mazmur 110 nomor 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Iya. Nah, oke, kita sekarang kembali ke bacaan Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 22 tadi, saudara-saudara. Tetapi untuk memahaminya memang perlu kita membaca Kejadian 14 dan Mazmur 110 tadi. Karena di dua teks itu nama Melkisedek disebut dalam Perjanjian Lama. Hanya di dua teks itu saja. Nah, oke. Membahas bagian ini memang terpaksa harus pelan-pelan, tetapi juga terputus. Kita tidak bisa melanjutkan terus sampai habis pasal 7 karena akan terlalu panjang nanti. Jadi kita akan pecah menjadi dua untuk pasal 7 ini. Jadi memang akan bersambung juga terus ke Kamis depan. Nah, tapi kita harus memahaminya perlahan demi perlahan. Ya, kalau jujur saja, kalau kita hanya membaca begitu saja, ya, tulisan Ibrani ini cukup memusingkan, ya. Nah, supaya kita ini tidak dibuat bingung oleh tulisannya, kita harus tahu apa tujuan dari penulis surat Ibrani ini. Di dalam pasal 7 dan berikutnya ini dia punya tujuan apa, ya. Dia mau kemana sebetulnya? Dia mau mengajak pembacanya untuk memahami apa. Dan kita merasa ya, kalau kita membaca dengan teliti, kita merasa pada waktu membaca seperti dia sedang menyusun suatu argumentasi. Ya, penulis surat Ibrani ini seperti sedang menyusun sebuah argumentasi. Nah, pertanyaannya, argumentasi untuk apa? Ya, argumentasi untuk mendukung apa? Atau finally sebetulnya dia mau bilang apa sih? Gitu. Ya. Itu pertanyaan yang perlu kita ajukan dulu. Dia ini mau bilang apa? Ya. Sehingga kita bisa memahami argumentasinya dia yang kalau dibaca itu seperti agak memusingkan kita. Nah,
Kalau keempat Injil, saudara-saudara, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu sangat menekankan sosok Yesus sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Ya, kalau kita membaca Injil-Injil itu sangat kental, sangat kuat sekali kesan bahwa mereka ingin mengatakan Yesus itu menggenapi kedatangan janji kedatangan Sang Mesias, which is Mesias itu raja. Ya. Mesias itu keturunan Daud dalam nubuat perjanjian lama. Jadi dia itu keturunan raja. Dan Mesias itu memang digambarkan sebagai raja. Nah, itu menurut Injil-Injil yang kita baca. Nah, sekarang kalau penulis surat Ibrani, rupanya dia hendak menempuh jalan yang agak berbeda. Pendekatannya tidak biasa, walaupun untuk itu dia tetap memberikan landasan biblikalnya. Dan dalam hal ini, dia ingin memberikan tekanan pada sosok Yesus sebagai seorang imam atau imam besar, priest. Kalau Mesias itu king, raja. Jadi penulis Ibrani tidak melakukan pendekatan Yesus itu menggenapi nubuat seorang raja, datangnya seorang Mesias, tetapi dia lewat jalan lain untuk menunjukkan Yesus itu selain raja, dia juga adalah imam. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari penulis surat Ibrani menuliskan semua ini. Dia mau mengatakan Yesus itu imam atau imam besar. Nah, karena audiensnya dia, jemaat yang menerima suratnya itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sedang di-challenge oleh komunitas Yahudi pada waktu itu, berikut oleh agama Yahudi, Yudaisme yang mereka anut dahulu sebelum jadi Kristen. Mereka di-challenge sehingga kita sudah tahu sebagian ada yang kembali ke agamanya yang lama itu. Nah, di sini penulis surat Ibrani mau tidak mau, dia harus memberikan argumentasi yang kuat dari sisi hukum Taurat atau dari sisi kitab suci perjanjian lama. Karena dia sedang mendampingi orang-orang Kristen yang imannya di-challenge oleh Yudaisme. Sehingga kalau dia ingin memberikan pendampingan, dia harus menjelaskan kepada orang-orang Kristen ini dengan dasar biblical yang kuat, dengan dasar kitab perjanjian lama juga, ya, supaya kuat argumentasinya. Itu tugasnya penulis surat Ibrani di situ. Ya. Kalau dia tidak ingin mereka itu dibawa kembali kepada Yudaisme alias murtad, itu kita tahu topik yang kuat sekali di sini, maka penulis surat Ibrani harus menolong mereka untuk memberikan jawaban terhadap challenge yang diajukan oleh Yudaisme tentang siapa Yesus itu. Jadi yang lalu kita sudah tahu penulis surat Ibrani ini berkali-kali menegur bahkan dengan keras supaya orang-orang itu jangan sampai murtad. Nah, sekarang dia punya tugas untuk mendampingi mereka. Jangan, istilahnya dia bukan tidak mau hanya menegur,
tetapi dia harus memberikan pendampingan supaya mereka itu bisa menjawab tantangan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, untuk kepentingan itu, saudara-saudara, untuk kepentingan itu, sesuatu yang sudah jelas-jelas harus dia hadapi adalah fakta bahwa Yesus itu bukan keturunan suku Lewi. Itu fakta. Apalagi keturunan Harun. Bukan. Jadi dia mau mengatakan Yesus itu imam. Padahal sudah jelas bahwa Yesus itu bukan keturunan dari suku Lewi atau Harun. Ya. Jadi bagaimana dia bisa dihubungkan dengan peran seorang imam besar? Itu pertanyaan besar yang harus dia jawab. Kalau sosok Mesias, kalau Yesus itu dikaitkan dengan Mesias atau Raja, itu masih bisa diterima. At least mengurangi masalah. Mengapa? Karena Yesus itu memang dari garis keturunan suku Yehuda. Bahkan silsilahnya bisa ditarik dari Raja Daud. Yesus itu dari suku Yehuda. Artinya secara genealogis, ya, secara silsilah ada dasarnya. Kalau Yesus disebut Mesias, dia disebut Raja, maka masih secara genealogis ada dasarnya karena dia itu, ada dasarnya karena dia memang keturunan suku Yehuda. Ya. Tetapi kalau Yesus itu disebut imam, that's the problem. Karena Yesus itu tidak ada hubungannya dengan suku Lewi. Perhatikan ayat 13-14. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Anda lihat, ya, penulis surat Ibrani pun mengakui ini problem. Karena apa? Karena Yesus itu tidak dari keturunan Harun. Jadi bagaimana dia bisa dihubungkan dengan peran seorang imam? Kok jauh amat gitu, ya. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini atau untuk menyelesaikan persoalan ini, penulis surat Ibrani menemukan landasannya pada sosok yang unik di dalam Perjanjian Lama, yaitu tokoh Melkisedek. Itu sebabnya nama Melkisedek ini menonjol sekali di dalam pasal 7 ini. Karena memang disinilah penulis surat Ibrani meletakkan argumentasinya. Pasal 6 yang kita bicarakan Kamis lalu, itu ditutup di ayat 20 dengan istilah Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, sekarang di pasal 7 dia bermaksud menerangkan apa artinya pernyataan itu. Itu sebabnya dia sekarang menjelaskan tentang tokoh Melkisedek yang begitu ditonjolkannya membayang-bayangi sosok Yesus sebagai imam besar. Jadi bagi penulis surat Ibrani, Melkisedek
itu adalah sosok bayangan. Dalam perjanjian lama, dia sosok bayangan yang secara skriptural dia hendak menunjuk kepada Yesus Kristus. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Nah, landasan genealogis, ya, dasar silsilah seseorang imam besar, itu sangat ditekankan dalam perjanjian lama. Itu bisa kita lihat misalnya di Nehemia pasal 7 ayat 64. Kalau seorang imam itu ketahuan dia bukan dari garis keturunan Harun, dia akan dikeluarkan. Ya, dia akan dikeluarkan dari keimamannya karena landasan genealogis itu sangat penting. Tetapi penulis surat Ibrani justru melumpuhkan argumentasi ini, yaitu dengan menonjolkan ketiadaan bapak dan ibu, ketiadaan silsilah dari Melkisedek. Disebut dalam bahasa Yunaninya apator, ametor. Apator itu tidak berbapak, ametor itu tidak beribu. Dan itu memang dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Itu perkataan surat Ibrani di ayat yang ketiga pasal 7 ini. Nah, di sini penulis Ibrani hendak menonjolkan apa? Hendak menonjolkan unsur kekekalan dari Yesus yang sudah digambarkan oleh sosok Melkisedek yang misterius itu, yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak tahu kapan lahirnya, tidak diceritakan kapan matinya. Istilahnya perjanjian lama itu tidak menjelaskan apa-apa tentang itu semua. Jadi dia seorang tokoh yang misterius, tetapi kemisteriusannya itu rupanya bagi penulis surat Ibrani ada hubungannya dengan kekekalan. Dia tidak bergantung pada silsilah. Dia itu datang dari atas. Dan itu gambaran dari Yesus sebenarnya. Nah, karena dia berasal dari kekekalan, maka sebenarnya aspek genealogis tidak terlalu relevan sebenarnya. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Kalau kamu mau mengatakan tentang unsur atau landasan genealogis, itu tidak berlaku untuk Yesus, sebab Yesus itu berasal dari kekekalan. Nggak terlalu penting sebetulnya landasan genealogis untuk dia. Sama seperti Melkisedek. Melkisedek itu tidak ketahuan juntrungannya. Dia itu dari mana kok bisa jadi imam? Ya, kok dia bisa jadi imam Allah yang maha tinggi, tapi tidak ketahuan juntrungannya dari mana. Bahkan dia sudah ada sebelum Harun. Jauh sebelum Harun. Jadi penulis surat Ibrani ingin mengatakan keimaman Melkisedek itu independen dari hukum Taurat. Keimaman Melkisedek itu independen dari keimaman Harun. Nah, karena apa? Karena keimaman Melkisedek mau menunjuk kepada keimaman Yesus nantinya. Keimaman Yesus memang tidak berdasarkan keturunan yang secara genealogis dalam peraturan perjanjian lama, yaitu keturunan Harun. Tidak. Sebab ternyata ada peran imam yang dijalankan oleh seseorang jauh sebelum hukum Taurat ada. Itulah Melkisedek.
Perhatikanlah ayat 7 sampai 9. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi. Jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Itu bunyi Mazmur 110 ayat 4. Nah, jadi sekarang jelas bagi kita, Melkisedek itu menjadi dasar secara skriptural untuk peran Yesus sebagai imam. Jadi Yesus keimamannya tidak bertumpu pada imamat Harun, tetapi kepada imamat Melkisedek yang ada jauh sebelum Harun. Bahkan dia tidak dijelaskan sama sekali unsur genealogisnya. Tidak perlu, karena dia memang berasal dari kekekalan. Nah, seperti itulah keimaman Yesus yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Jadi dia melumpuhkan argumentasi Yudaisme tentang harus seorang imam itu dari keturunan Harun. Sementara Yesus itu bukan dari keturunan Harun, tetapi keturunan Yehuda. Tapi sekarang dia sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, sekarang kita mau tahu lebih jauh siapa sebenarnya Melkisedek ini. Nah, tidak banyak disebut tentang orang ini dalam Perjanjian Lama. Tetapi penyebutannya itu memberikan kesan kuat tentang kelebihannya. Penafsir Perjanjian Baru Leon Morris menyebut dia, he was a solitary figure of grandeur. He was a solitary figure of grandeur. Dia sosok yang unik dan amat mengesankan, very impressive. Pertama, Melkisedek ini muncul dalam cerita Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Yang kedua, dia disinggung oleh pemazmur dalam Mazmur 110 ayat 4. Cuma itu. Di dalam Perjanjian Lama, nama Melkisedek hanya muncul di dua teks itu. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 dan Mazmur 110 ayat 4. Nah, di atas kedua teks inilah penulis surat Ibrani menyusun argumentasi. Menyusun argumentasi tentang keimaman Yesus di samping kerajaannya. Yesus memang Mesias, Yesus memang Raja, tetapi dia juga imam. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Maka tidak heran penulis surat Ibrani menekankan peran ganda, baik sebagai imam maupun sebagai raja, yang ada pada Melkisedek. Menarik, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 1, kita bisa bandingkan itu dengan Kejadian 14 ayat 17 sampai 18 yang tadi dibaca oleh Ibu Esther. Bahkan dia menerangkan arti nama Melkisedek, baik itu sebagai raja kebenaran, Melkisedek,
maupun sebagai Raja Salem, Raja Salam, Raja Damai. Ayat 2, yang memang kita tahu Raja Kebenaran dan Raja Damai itu melekat pada pribadi Yesus. Jadi Melkisedek itu raja sekaligus imam. Dia, penulis surat Ibrani, mau mengatakan itulah Yesus. Dia itu raja sekaligus imam. Nah, selanjutnya penulis surat Ibrani merasa perlu untuk menjelaskan superioritas Yesus. Yesus itu melebihi para imam menurut peraturan Harun dalam hukum Taurat. Dia mau mengatakan itu, yaitu dengan cara menunjukkan kelebihan Melkisedek dibanding para imam keturunan Harun. Ada 2 kelebihan yang kita lihat di sini. Pertama, Melkisedek itu menerima persepuluhan dari Abraham. Perhatikan ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dalam sistem persepuluhan di hukum Taurat, imam atau imam besar atau imam-imam itu menerima persepuluhan dari suku Lewi. Sedangkan suku Lewi menerima atau mengumpulkan persepuluhan dari suku-suku Israel yang lain. Ya, jadi dari suku-suku Israel yang lain, Lewi itu mendapat persepuluhan. Nah, dari kaum suku Lewi itu secara khusus ada persepuluhan untuk keturunan Harun, yaitu yang bertugas sebagai imam-imam itu. Ya, jadi para imam itu menerima persepuluhan di situ. Ya. Tetapi Melkisedek menerimanya dari mana? Dari Abraham, bapak leluhur Israel. Malahan boleh dikatakan dari suku Lewi juga, karena suku Lewi secara tidak langsung melalui leluhurnya Abraham memberikan persepuluhan itu kepada Melkisedek. Jadi dia membuat argumentasi ganda. Di satu sisi disebutkan yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek itu adalah Abraham, bapak leluhurnya Israel. Tetapi juga suku Lewi sebetulnya yang masih belum lahir, belum ada suku Lewi, dia melalui leluhurnya memberikan persepuluhan juga kepada Melkisedek. Kita baca di ayat 9 dan 10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi yang pertama adalah Melkisedek itu melebihi imam-imam lain oleh karena Melkisedek itu menerima persepuluhan bukan dari suku Lewi secara langsung, tetapi secara tidak langsung, bahkan secara tidak langsungnya itu melalui leluhur dari suku Lewi, yaitu Abraham, bahkan leluhurnya Israel sendiri. Jadi jauh sebelum imamat Harun ada, sosok Melkisedek sudah ada. Dan dia sudah menjalankan peran keimaman langsung dari Allah. Imamatnya
berasal dari kekekalan, sebab dia menunjuk pada peran keimaman Yesus yang bersifat kekal. Nanti ini akan diterjemahkan lebih jauh, tapi sekarang kita belum sampai ke situ. Ya. Oleh karena itu ayat 15 dan 17 mengatakan begini, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa, berdasarkan kekekalan. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Jadi unsur kekal, unsur tidak dapat binasa, unsur selama-lamanya, ini penting. Karena ini yang mau ditekankan oleh penulis surat Ibrani. Jadi keimaman Yesus itu keimaman yang kekal. Keimaman yang berasal dari kekekalan. Keimaman yang berlangsung atau berlaku forever. Selama-lamanya. Nah, dengan kata lain, saudara-saudara, Melkisedek itu sebenarnya adalah melebihi derajat para imam menurut peraturan Harun. Ya. Alasan kedua adalah Melkisedek itu memberkati Abraham. Jadi kalau yang tadi Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Nah, sekarang yang kedua, Melkisedek itu memberkati Abraham. Anda perhatikan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham dan memberkati dia. Logika yang digunakan di dalam kultur Yahudi adalah siapa yang lebih tinggi derajatnya, itulah yang memberkati. Bapak memberkati anak, ya. Tidak ada anak memberkati bapak. Ya. Jadi yang tinggi derajatnya itu yang memberkati. Perhatikan ayat 6 dan 7. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Maksudnya pemilik janji ini Abraham. Ya. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi dengan kata lain, penulis surat Ibrani mau mengatakan Melkisedek lebih tinggi daripada bapak leluhur Israel, yaitu Abraham. Jauh sebelum imamat Harun ada, Melkisedek sudah ada dan menjalankan peran keimaman tadi. Ya. Jadi dengan kata lain, Melkisedek itu melebihi derajat para imam menurut peraturan Harun. Keberadaannya sebagai sebuah persiapan. Jadi Melkisedek itu ada di dalam sejarah karena dia sedang mempersiapkan sebuah keimaman yang akan berlaku untuk Yesus, yang akan mempunyai keimaman yang diatur melampaui hukum Taurat. Keimaman Yesus tidak bisa berdasarkan imamat Harun atau hukum Taurat, melainkan harus berlandaskan sistem keimaman yang melampauinya. Sistem keimaman perjanjian lama tidak mampu mewadahi peran keimaman dari Yesus. Tidak mampu. Dengan kata lain, di sini penulis surat Ibrani sudah mulai mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidak mampu untuk mewadahi peran dari Yesus sebagai imam. Oleh karena itu, dengan sangat hati-hati, sangat rapi,
penulis surat Ibrani menyusun argumentasi untuk nanti dia membangun sebuah fondasi bagi sistem imamat yang baru, yang dia sebut sebagai New Testament, perjanjian baru. Ya. Jadi pelan-pelan penulis surat Ibrani menunjukkan titik lemahnya perjanjian lama itu di mana. Kekurangannya perjanjian lama dalam sistem imamat perjanjian lama di mana. Sehingga dibutuhkan satu perjanjian yang baru sesudah itu. Nah, oleh karena itu di sini dia menulis di ayat 19 sampai 22 ya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah. Diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi dia sudah mulai ngomong tentang ada perjanjian yang lain yang lebih kuat dari sistem perjanjian lama itu. Jadi saudara sekalian, surat Ibrani ini harus diakui sangat-sangat Yesus sentris. Ya, sangat Yesus sentris. Dia sangat meninggikan, sangat memuliakan Yesus, amat menonjolkan posisi Yesus melebihi semua. Anda masih ingat, Yesus itu dianggap melebihi semua yang di sorga maupun yang ada di dunia. Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itu kita sudah bicarakan di pasal 1 dan pasal 2. Kemudian disebutkan di pasal 3, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Di situ pun dia sudah mengatakan di depan, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Kemudian di pasal 7, Yesus lebih tinggi dari semua imam dalam sistem imamat keturunan Harun. Yesus itu lebih tinggi dari semuanya. Nah, tentu tingginya posisi Yesus ini punya makna tersendiri untuk kita, terutama di dalam hal keimaman Yesus. Nah, penulis surat Ibrani rindu untuk berbagi kepada pembacanya, kepada kita juga, apa konsekuensi dari peran imamat yang dikerjakan oleh Yesus itu bagi kita. Yesus yang punya posisi tinggi itu, termasuk keimamannya, melebihi keimaman suku Harun, maka itu ada artinya, ada relevansinya untuk kita. Tetapi kita akan mendalami relevansi itu dalam ayat-ayat berikutnya, ya, yang akan kita perhatikan Kamis depan. Ya, jadi memang ini bersambung. Kita terpaksa harus berhenti dulu di sini untuk penjelasan tentang Melkisedek. Ini menjadi fondasi penting karena ini argumentasi yang penting untuk kita beranjak nanti pada apa maksudnya peran keimaman Yesus itu berarti untuk kita di zaman perjanjian baru ini. Nah, itulah yang ingin kita bicarakan Kamis depan. Ya. Tapi sementara ini kita harus berhenti karena kita harus membahasnya memang
satu persatu secara perlahan untuk mendalami argumentasi dari penulis surat Ibrani ini, karena dia memang sedang menyusun argumentasi untuk itu. Ya, kita mau mengikutinya step by step supaya kita tidak dibuat pusing oleh tulisannya. Ya, karena kalau kita baca begitu saja, baca surat Ibrani ini pusing, saudara-saudara, harus diakui itu. Ya. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini. Barangkali ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita akhiri.